Ini kita berkumpul di rumah Tuhan untuk memuji, menyembah Tuhan dimanapun saudara berada, karena ibadah ini disiarkan secara live streaming online. Mari kita siapkan hati untuk menyembah Tuhan.
segalanya lebih dalam, ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Mari kita bangkit berdiri. Roh Kudus ada di tengah-tengah saudara. Rasakan hadiratnya pada pagi hari ini. Dia menjamah engkau, Dia mengurapi engkau, Dia menghibur, menuntun, membimbing, dan memberi solusi setiap pergumulan yang ada. Rasakan jamahan Roh Kudus pada pagi hari ini. Biarlah Dia masuk ke dalam setiap pribadi. Buka hati saudara. Haleluya Yesus. Puji namamu Tuhan. Haleluya. Tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam, ku menyembah dalam roh dan kebenaran, ku tinggikan Engkau Tuhan, lebih segalanya Tuhan. Kami menyembah Engkau lebih dari segala yang ada. Ini kami Tuhan dengan segala keberadaan kami semua, dengan segala kami Bapa. Setiap pergumulan kami tahan, Kau ambil alih Tuhan. Apapun sakit penyakit apapun, Kau ambil alih. Kau telah menebus kami. Haleluya Yesus. Ku tinggikan, haleluya, melebihi segalanya Tuhan. Segalanya, haleluya, lebih dalam, ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya, dalam roh dan kebenaran, dalam roh dan kebenaran selamanya. Haleluya Yesus. Terpuji namamu Bapa, terpuji namamu ya Roh Kudus. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Kami tahu, kami merasakan Engkau ada di tengah-tengah kami Roh Kudus. Kami membuka setiap hati. Engkau masuk Tuhan, Engkau berkuasa. Haleluya. Amin. Ada sukacita? Silakan duduk. Kita tidak bisa membayangkan betapa dahsyatnya Tuhan. Tuhan itu baik. Meskipun kita tidak baik, Tuhan tetap baik. Mari kita memuji, menaikkan satu pujian bagi Tuhan. Kekuatanmu Tuhan, apa dapat
tangan, memuji menyembah Tuhan. Haleluya. Sekali lagi kita menaikkan pujian ini. Karena yang kebesaran-Mu tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Apakah bagiku senang jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau raja atasku, hanya Kau yang layak diterima. Katakan ajaib bagi Tuhan. Haleluya. Ajaib Tuhan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, pemerintah selamanya. Yesus Kau Raja mulia. Yesus Kaulah Raja mulia. Sekali lagi, tanpa musik kita nyanyikan lagu ini dengan hati. Ajaib Kau Tuhan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kau Raja mulia. Yesus Kaulah Raja mulia. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenangan. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kau Raja mulia. Yesus Kaulah Raja mulia. Yesus Kau Raja mulia. Yesus Kaulah Raja mulia. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Ya, puji Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk menyambut firman Tuhan. Kita teringat beberapa ribu tahun yang lalu, 2000 tahun yang lalu, darahnya tercurah, tertumpah di kayu salib demi menebus dosa kita. Siapa yang percaya kepadanya akan diselamatkan. Haleluya. Yesus, kita ingat mahkota duri yang ada di kepalanya. Kita ingat tangannya yang terpaku di sana, kaki yang terpaku, sehingga darahnya tertumpah untuk menjadi jalan keselamatan bagi kita. Kita ingat kembali itu. Kalau sebentar lagi nanti ada perjamuan kudus, kita ingat ini, darah Tuhan mengalir di Golgota. Di Golgota, darah Kristus tumpah, menyucikan dosa pikiranku, dosa pikiranku. Dosa perbuatan
Begitu kasih Tuhan luar biasa. Gembala yang baik, gembala yang baik berkorban untuk domba-dombanya. Bahkan nyawanya diserahkan untuk menebus kita yang seharusnya terbuang di neraka. Tapi oleh kasih-Nya kita diselamatkan. Oleh kuasa darah-Nya kita diselamatkan. Haleluya Yesus di Golgota. Shalom semuanya. Senang kita bisa beribadah kembali pagi hari ini. Saya percaya Tuhan Yesus senang melihat kehadiran Bapak Ibu. Saya percaya juga siapapun yang ikut dalam ibadah live streaming ini, saudara ada bersama dengan Tuhan dan yakin Tuhan juga mengasihi saudara. Pagi ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan tema bagaimana spiritualitas Kristen menolong kita di masa pandemi ini. Spiritualitas artinya Roh Kudus, kerohanian kita. Bagaimana bisa membantu kita melewati masa-masa yang sukar, melewati masa-masa yang sulit dalam hidup ini. Saya mengambil firman Tuhan dari Injil Yohanes pasal 14 ayat 16. Mari kita baca ayat ini bersama-sama dengan suara keras.
1, 2, 3. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Penolong yang dimaksud di sini adalah Roh Kudus yang akan menyertai kita, orang percaya, selama-lamanya. Saya pernah menerangkan bahwa Roh Kudus adalah Tuhan sendiri, dan Ialah yang menyertai kita di mana kita berada, dalam segala situasi dan dalam segala hal. Di ruang tertutup, di ruang terbuka, Dia ada bersama-sama dengan kita. Apa spiritualitas itu? Spiritualitas artinya pengalaman yang terhubung pada Tuhan dengan kedisiplinan rohani. Pengalaman yang terhubung artinya ada koneksitas, koneksi, terkonek dengan Tuhan online terus menerus. Lewat apa? Lewat doa, baca Alkitab, dan bersyukur kita bisa membaca Alkitab dari perjanjian lama sampai perjanjian baru tuntas tanggal 30 Juni tahun ini. Kita berdoa, semua jemaat ikut respon, baca lagi, karena firman itu adalah Tuhan sendiri, dan firman itu adalah pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Jadi itu artinya kita terhubung. Terhubungnya kita tidak hanya di gereja, terhubungnya kita terkoneksi dengan Tuhan, tetap baik kita dalam perjalanan, dalam pekerjaan, dalam studi, di dalam kita melakukan aktivitas, bahkan tidur pun terkoneksi dengan Tuhan, sehingga ada rasa nyaman terus dalam hidup ini. Secara roh, spiritualitas secara roh, Roh Kudus, rohani, disiplin baca kitabnya, disiplin doa dan penyembahannya, disiplin juga artinya hidup kudus dan berkenan kepada Tuhan, berpikir yang baik. Kemudian spiritualitas juga adalah pengalaman yang terhubung pada Tuhan dengan kedisiplinan sosial kepada masyarakat, kepada sesama. Karena kasih itu adalah secara vertikal, kasih kepada Tuhan, dan kemudian yang kedua secara horizontal kepada manusia. Jadi kalau kita mengasihi Tuhan, kita harus praktekkan mengasihi sesama. Mengasihi sesama artinya kita merasakan apa yang dirasakan mereka. Kita ikut dalam perasaan-perasaan penderitaan. Kalau kita bisa menolong, kita tolong. Ikut juga kalau ada orang berbuat jahat kepada seseorang, kita ikut juga prihatin dan berkata, Tuhan tolong dia. Kalau kita bisa bantu, kita bantu. Itu artinya kedisiplinan rohani secara sosial kepada sesama kita. Ada rasa tolong menolong, ada rasa berperasaan kalau saya seperti ini. Apa yang menjadi respon mereka? Jadi kita berkontribusi bagaimana kita bisa menjadi berkat bagi orang lain. Koneksitas dengan Tuhan, koneksitas juga dengan sesama. Karena kita tidak bisa berkata, aku cinta Tuhan, tapi kita tidak bisa mencintai sesama kita. Bagaimana spiritualitas diterapkan dalam hidup kita? Harus diterapkan, dipraktekkan. Bagaimana? Pertama, kenal Tuhan kita dengan benar. Gimana mengenal Tuhan dengan benar? Kita harus
berkata dalam setiap situasi kehidupan kita. Seperti Ayub berkata dalam 42 ayat 2. Baca 1, 2, 3. Aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Bisakah kita berkata di setiap keadaan, apalagi dengan masa sekarang ini, kita beriman Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu. Walaupun kita sudah merencanakan rencana kita di awal tahun ini seperti ini, mau retreat, mau bepergian, ternyata semua gagal. Tapi bisakah kita berkata ada maksud dan rencana Tuhan? Amin. Dan kita berkata, Tuhan, Engkau tetap berkuasa. Amin. Ajari aku, beri aku pengertian untuk memahami maksud Tuhan lewat kejadian ini. Karena banyak orang berpikir, pokoknya harus saya capai, saya harus melakukan itu. Saudara, sebagai anak Tuhan yang mau koneksi dengan Tuhan, dengan spiritualitas, kita harus mau mengiyakan dalam hidup kita apa yang Tuhan suka, apa yang Tuhan mau. Karena apa? Karena Tuhan tahu, Tuhan melihat itu yang terbaik bagi kita sekarang ini. Manusia tidak memahami maksud-maksud Tuhan. Kenapa? Pikiran, pengetahuan manusia terbatas. Tapi kalau Tuhan tidak pernah terbatas. Jadi mari kita kenali Tuhan kita. Dia Tuhan yang berkuasa, sanggup menolong saudara. Amin. Dia Tuhan yang berkuasa, sanggup melakukan segala perkara bagi saudara. Yang kedua, kenali masalah yang Tuhan izinkan. Rupanya setiap masalah ada maksud Tuhan. 1 Korintus 10 ayat 13 katakan, kita baca 1, 2, 3. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Tuhan setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggung. Di dalam hidup ini ada dua macam cobaan secara umum yang harus kita pahami. Apa itu? Dua ini. Masalah buatan, yang artinya masalah itu terjadi karena kesalahan kita. Kita bandel, lawan. Sudah dikasih tahu, kita lambat. Dan itu pergumulan disebut godaan ini gambar. Ya, imajinasi bagaimana orang selalu bergumul dengan keinginannya, dengan godaan-godaan. Dan yang kedua, masalah sungguh. Yang diizinkan Tuhan terjadi bukan karena kesalahan kita, bukan karena pelanggaran kita. Gimana maksudnya masalah buatan? Masalah buatan itu bisa kita karena kita tidak menurut apa aturan, kita juga tidak menurut nasihat orang tua, sehingga itu menimbulkan masalah di masa hidup kita dan masa yang akan datang. Nah, coba kita melihat di bawah ini. Mengatasi masalah buatan dan juga masalah sungguh
Nah, kalau masalah buatan, mengatasinya yang pertama ini. Kita baca bersama Kisah 2 ayat 38. Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Dosa merusak segalanya. Pak, aku cinta berdosa. Tapi bisa bertanya, kenapa hatimu gelisah? Kenapa terjadi masalah yang terus-menerus terjadi dalam hidup? Mungkin ada dalam dirimu, namanya dark side. Dark side itu artinya sisi gelap yang kau perbuat dan orang lain tidak tahu. Apa itu? Saudara, saya pernah dengar ada seorang yang mempunyai sisi gelap. Dia bisa nonton dalam kegelapan. Jadi tahunnya saya dulu kalau nonton film di bioskop dan TV. Tapi sekarang bisa nonton film tutup muka dengan selimut dan tidak ada yang tahu. Dia bisa lihat film porno, film apa. Itu sisi gelap. Dia tahu dia gelisah, gak bisa tidur, tapi susah melepaskan. Apalagi saudara nanti akan ada namanya Christian Prince. Bagaimana semua serba di situ. Bisa meniru pendeta yang pintar seperti dia. Dan terjadi nanti pendeta robot. Jadi tidak hanya pelayan di rumah sakit, pelayan robot, tapi akan ada nanti pendeta robot. Dan ini saudara-saudara, kita harus waspada. Apalagi dark side main judi online. Sekarang itu tidak hanya main judi secara fisik, tapi ada main judi online. Yang dia hanya tahu. Dan lebih anehnya lagi nanti, bahkan sekarang sudah ada pacaran online. Saya kaget juga nanti akan terjadi married online. Wah, saudara-saudara, makanya saudara setialah melayani Tuhan. Milikilah pendeta atau gembala yang bisa memberikan teguran, memberikan doa kepada saudara kalau saudara bersalah atau ingin dibimbing. Jadi bertobat itu cara mengobatinya, cara mengatasinya berubah. Utang gak bayar jadi masalah, itu juga saudara dosa, membuat hati tidak tenang dan kita dikejar-kejar. Jadi coba tanya dirimu, adakah dark side dalam hidup saya ya? Yang istri saya tidak tahu, yang hanya saya yang tahu. Tapi ada yang tahu siapa? Tuhan. Engkau tidak bisa berbohong dan tidak bisa bersembunyi. Di hadapan manusia kita bisa berbohong dan bersembunyi. Tapi itu dosa itu nanti akan seperti bisul yang yang ada dalam tubuh kita, yang suatu saat nanti akan meledak. Lalu kemudian masalah yang kedua. Jadi untuk menyelesaikannya tidak lagi hanya biasa, tetapi secara extraordinary. Apa extraordinary sampai Presiden Jokowi bilang extraordinary dong kerja, perasaan dong. Gak boleh biasa-biasa lagi pertobatannya.
Pelayanan nggak boleh lagi biasa-biasa. Nah, saya menganjurkan para pelayan-pelayan musik, ayo mulai lagi melayani. Kita sudah diberi kesempatan sama wali kota. Saudara, saya sudah urus pemberitahuannya, dan saudara bisa lihat di pintu masuk itu saya tempel bahwa mereka juga serius untuk mengizinkan kita beribadah, karena berdoa kepada Tuhan itu membantu kita mengatasi masalah-masalah kita. Amin. Jadi ayo layanan lagi, maju lagi, extraordinary, tidak biasa-biasa lagi. Dan yang kedua ini adalah masalah sungguh. Saudara tidak membuat penyakit coronavirus ini, tapi ini adalah wabah ke seluruh dunia. Gimana saudara mengatasinya? Ini doa bersyukur. Apalagi misalkan masalah suku yang tidak saudara buat sendiri. Terjadi gempa bumi, terjadi apa lagi? Mungkin jatuh dari pesawat atau lain. Kan bukan karena kesalahanmu. Itu kita harus terima dengan ucapan syukur dan minta kekuatan. Dan Alkitab katakan, kalau Ia mengizinkan, apa yang dikatakan? Kalau Tuhan mengizinkan, Tuhan akan memberi apa? Jalan keluar. Jadi gunakan extraordinary, bukan lagi biasa, tapi ekstra bertobatnya, ekstra bersyukurnya, ekstra berdoanya, ekstra baca Alkitabnya, ekstra berbuatnya. Amin. Amin. Nggak boleh biasa-biasa lagi. Nah ini penting, perhatikan. Yakin Tuhan beserta kita. Saya ambil di sini, ini naik bola voli. Nah, jadi kalau Tuhan mengizinkan cobaan, baik itu masalah buatan, masalah sungguh, Tuhan seleksi. Ini ada bola voli besar, ini ada bola apa? Pingpong. Net ini artinya adalah jaring. Kalau Tuhan lihat kita, kan yang tahu percis 100% kekuatanmu, kemampuanmu adalah siapa? Tuhan sendiri. Kenapa Dia tahu kemampuan dan kekuatanmu 100%? Tuhan tahu itu karena Dia buat saudara. You are made in God. Jadi di dalam diri saudara itu ada namanya made in God. Nah, kalau saudara memiliki handphone, ada di situ tulisannya made in Japan, terus made in China. Nah, coba dilihat di jidatnya saudara, kalau saudara bisa baca, di dalam jidat saudara itu ada made in God. Jadi yang tahu percis saudara adalah Tuhan sendiri. Jadi dia lihat, oh, saya ini, si A ini bisa memikul beban sebesar ini. Nah, netnya akan lebih besar. Tapi kalau nggak bisa, biarpun bagaimana nggak bisa lewat ini. Karena apa? Lubang netnya lebih kecil daripada bola itu. Tapi kalau segini bisa lewat nggak? Bisa karena kecil. Nah, kamu bisa menanggung sebesar itu. Itu Tuhan. Jadi yakin Tuhan besertamu. Yakin Tuhan mengetahui kekuatan dan kemampuan. Dan kalau Ia mengizinkan cobaan, Ia akan menyeleksi. Nah, dia bisa seperti ini. Dia bisa menanggungnya. Gak mungkin saya bisa memikul beban 100 kilo, karena saya pasti tidak kuat.
Tapi kalau cuma 20 kilo, 50 kilo, saya bisa. Dulu saya di Ledong Tanjung Pule, Sumatera Utara, masih muda. Ya, dari tempat padi ke tempat kapal, itu saudara-saudara. Jadi muda, satu guni gitu. Saya masih bisa dulu, tapi masih muda. Nah, saudara-saudara, Tuhan itu melihat saudara bisa nggak menanggung beban sebesar ini, Tuhan akan izinkan. Dan Tuhan itu Tuhan yang kreatif. Dia katakan begini, kalau Tuhan mengizinkan cobaan, Dia akan mengizinkan sesuai kemampuanmu. Dan ketika Dia izinkan sesuai dengan kemampuanmu, dikatakan apa? Ia akan memberikan jalan keluarnya sehingga kamu dapat menang. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Itu sebabnya mari extraordinary melayani Tuhan, extraordinary memuji Tuhan. Semua kita buat untuk Tuhan yang terbaik. Haleluya. Tuhan berkati kita. Mari kita terima perjamuan kudus. Saudara, lihat roti yang saudara terima. Apakah sudah semua mendapatkannya? Kalau ada yang belum, sedangkan saya buang, sedangkan saya buang dan berhenti. Lakukanlah yang baik mulai sekarang ini. Mulai terbuka. Jangan ada dark side, jangan ada sisi gelap. Baik hati yang keras bertobat. Pandang Yesus, terima Yesus dalam hidup. Kalau engkau mengalami masalah sungguh seperti sekarang ini, engkau bersyukurlah, berdoalah, lakukan lagi terobosan-terobosan. Tuhan akan lakukan yang terbaik dalam hidupmu. Sebab Tuhan itu Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang baik. Dia tidak akan memberikan kepadamu cobaan masalah yang melebihi kemampuanmu. Dan kalaupun Tuhan lihat engkau alami pencobaan dan Dia lihat engkau mampu, berarti engkau bisa.
mampu. Yang Tuhan mau adalah responmu. Biarlah kau bangkit dan beriman. Aku tahu Tuhan berkuasa dalam segala hal. Dan Dia sanggup melakukannya. Dan tidak ada rencana Tuhan yang gagal. Semua pasti terjadi. Haleluya. Mari angkat tangan ke atas, terima lawatan Tuhan pagi ini. Berdoa dan serahkanlah semua masalahmu kepadanya. Apakah masalahmu masalah buatan atau masalah sungguh? Buat komitmen pendirian pada pagi hari ini dalam nama Tuhan. Mengalir kasih, kuasa, kekuatan, kemampuan dari Tuhan Roh Kudus yang menyertai kami sampai selama-lamanya. Kau baik dan kau dasar. Tolong setiap kami. Tolong dalam nama Yesus. Abba, mohonkan anugerah-Mu turun mengalir kepada setiap anak-anak-Mu yang hadir pada pagi hari ini. Dan juga bagi semua yang menonton, menyaksikan, ikut dalam live streaming pada pagi ini. Diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Ditolong oleh Tuhan. Dan biar terjadi seperti firman, Roh Kudus menyertai sampai selama-lamanya. Sebentar kami akan terima firman, sebentar kami akan memberi persembahan dan korban syukur. Tuhan kiranya memberkati setiap persembahan umat-Mu yang dibawa dengan sukacita. Terimalah dan balaskan berlipat kali ganda sesuai janji-Mu. Dalam nama Yesus. Amin. Baik, silakan dulu Bapak Ibu, kita akan memberi persembahan. Kita menyanyi satu pujian. Kita nyanyi Engkaulah perisaiku. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku, pulihkan jiwaku. Bukan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Terima kasih buat persembahan Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati. Bagi Bapak Ibu yang mau memberi persembahan, Bapak Ibu yang ikut ibadah di live streaming, bisa mentransfer ke rekening gereja. Nomornya dan namanya tertera di layar Facebook atau YouTube saudara. Sampai kita bertemu minggu depan jam 8 pagi. Dan saya ucapkan Tuhan Yesus memberkati baik semua kita yang hadir dan juga yang melihat di Facebook dan YouTube. Kita bangkit berdiri, kita akhiri ibadah kita. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidup. Mari angkat kedua tangan, kita akan berdiri. Ku kan berdiri di tengah badai
Tetap angkat kedua tanganmu. Beri tanganmu ditopang Tuhan. Mungkin engkau merasa tidak sanggup. Ulurkanlah tanganmu, ditolong Tuhan pagi ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih. Tolong semua jemaat. Tolong kami kuat. Tolong kami melewati semua masalah. Bangsa kami, negeri kami, presiden kami, wakilnya, pemerintah, kuat dalam nama Yesus. Diberkati bangsa damai sukacita. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus dan mengucap syukur atas penyertaan Tuhan sepanjang ibadah kami. Sepanjang minggu ini Tuhan menyertai kami dengan mujizat dan pertolongan. Kami akan pulang dan terima berkat Tuhan. Angkat tangan, arahkan hati ke Tuhan. Tuhan menyertai engkau. Tuhan menjagai keluar masuk. Tuhan memberkati hati pikiran. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya penuh kemuliaan. Diberkati engkau di rumah dan di perjalanan, di pekerjaan. Terimalah segala berkat ini dalam kasih karunia Tuhan Yesus, kasih sayang Bapa di surga, dan persekutuan dengan Roh-Nya sampai Maranatha. Terima dalam nama Tuhan Yesus. Semua